Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf dimanapun berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Kali ini kita akan membahas seorang musisi, seorang bisa dikatakan tuh rockstar lah ya, katakanlah gitu ya. Seorang gitaris juga ya, karena memang gitaris-gitaris ini ya, kebetulan juga saya dulu gitaris walaupun nggak terkenal ya. Jadi memang ada seorang gitaris ya, musisi lah. Musisi ini dia itu berhasil syahadat. Nah, tidak hanya itu. Jadi si musisi ini yang berhasil syahadat dan dia juga berhasil atas izin Allah mensyahadatkan atau memualafkan 3.000 tentara. Bagaimana kisahnya? Kita lihat. Seorang cendekiawan Islam bernama Bilal Philips mengungkapkan kisah luar biasa mengenai perjuangannya menjadi seorang muslim hingga membantu mu'alaf sebanyak 3.000 tentara Amerika Serikat. Perjalanan spiritualnya pun begitu berliku hingga menuai konflik batinnya. Guru Islam asal Jamaika itu tumbuh dalam lingkungan keluarga Nasrani dan Bilal kecil pun meyakini agama tersebut. Beranjak remaja, orang tua Bilal pindah ke Kanada yang membuat pergaulannya kian luas. Dengan luasnya bersosialisasi, Bilal berkesempatan bepergian ke negeri jiran Malaysia. Di Malaysia itulah Bilal sempat mengenal Islam untuk pertama kalinya. Namun, ia belum tertarik dengan Islam dan hanya bersosialisasi dengan orang seusianya hingga berhasil jadi sosok gitaris yang handal. Ketika saya kuliah di Universitas Simon Fraser di Vancouver, Kanada, saya memainkan gitar dalam pertunjukan musik di klub-klub malam. Ketika saya tinggal di Malaysia, saya tampil di panggung-panggung dan dikenal sebagai Jimi Hendrix-nya Sabah di Malaysia Timur, tutur Bilal Philips. Meski mengalami hal menyenangkan dan taat aturan di Malaysia, Bilal yang kemudian kembali ke Kanada nyaris terjerumus pergaulan bebas. Bahkan, Bilal nyaris memakai obat-obatan terlarang lantaran teman sepergaulannya memakainya. Beruntung, Bilal lebih memilih fokus pada hal-hal positif seperti menambah ilmu biokimia dan seni. Tak heran, Bilal menjadi sosok kritis saat duduk di bangku perguruan tinggi di era 1970-an. Tak hanya sosialisme, dia juga mendalami ideologi lain, seperti komunisme di Cina yang dibangun dengan tangan besi Mao Zedong. Bahkan, Bilal menyempatkan diri mengunjungi negara tersebut. Meski menyukai ilmu baru di Cina, namun teman-teman sepergaulannya merupakan perokok berat yang membuatnya tidak nyaman. Lantaran kecewa, Bilal kembali ke Kanada dan berharap mendapat ilmu lebih baik lagi. Harapannya kemudian disambut baik oleh semesta. Kala itu, Bilal bertemu salah seorang teman perempuan di kelompok mahasiswa yang dikabarkan memeluk Islam hingga membuatnya mempelajari ajaran Islam. Buku-buku studi tentang agama ini dibacanya hingga tuntas. Dari situ, dirinya mendapat inspirasi berkat membaca Sirah Nabawiyah, sejarah khilafah, hadis-hadis, dan berbagai khazanah keilmuan Islam. Begitu saya menjadi seorang muslim, saya merasa tidak nyaman melakukan itu semua. Dan saya memutuskan berhenti main musik secara pribadi maupun secara profesional, tuturnya. This is your key to success, your key to happiness, and your key to Jannah, the beautiful and noble Quran. Today I have an opportunity for you to earn rewards for reciting, memorizing, and teaching the Quran without even carrying out these acts yourself. And all of that for as little as 33 cents per day. The Global Quran Memorization Center, GQMC, is a project launched by the International Open University, and it has been responsible for teaching the Quran to more than 2,800 students over the last 10 years. We have produced over 350 graduates and over 50 Quran teachers who now continue to teach the Quran to countless people worldwide.
I'm only looking for 500 people to give at least $10 a month and earn the rewards of the best of humankind. As the Prophet ﷺ said, the best of you are those who learn the Quran and teach it. Will you be one of those special people chosen by Allah to protect, preserve, and spread the Quran to the masses? Donate now by visiting the link below and take advantage of this golden opportunity. And don't forget to share the video also. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, Bilal tak lantas masuk Islam saat mempelajarinya. Dari sebuah mimpilah Bilal merasakan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mimpi itu, Bilal mengendarai sepeda ke dalam sebuah gudang dengan segalanya gelap gulita. Kemudian Bilal merinding hingga berusaha pergi dari sana. Tetapi sejauh apapun kaki melangkah, dirinya tak kunjung mampu keluar. Rasanya seperti sedang sakaratul maut, kenang Bilal. Mimpi ini meninggalkan kesan luar biasa bahwa tidak ada yang bisa membawa saya keluar dari situasi seperti itu kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu membawa saya keluar dari keadaan putus asa dan membawa saya kembali pada harapan, tambahnya. Hingga memutuskan bersyahadat, Bilal sesungguhnya pernah mengalami sebuah peristiwa spiritual yang menegangkan. Kepada Saudi Gazette, Bilal mengakui bahwa selama mempelajari Islam otodidak, ia hanya jatuh hati pada gaya politik Islam. Namun dalam hal keimanan, ia belum mampu membangunnya di hati. Konsep Tuhan yang selama ini ia pahami dalam filsafat komunis tentu sangat jauh berbeda dari Islam. Dalam hati saya, gagasan yang kabur tentang Allah masih ada. Keimanan pada Allah baru dirasakan Bilal setelah mengalami peristiwa menegangkan dalam mimpinya. Ia diliputi ketakutan yang sangat karena berada di ruang yang amat sangat gelap. Tak ada setitik pun cahaya. Keimanan Bilal kepada Allah baru dirasakan setelah ia mengalami peristiwa menegangkan yang tadi saya katakan. Yaitu Bilal bermimpi mengendarai sepeda ke gudang, ia memasukinya dan segalanya gelap gulita. Bulu kuduk Bilal berkidik, ia berusaha pergi dari sana. Tapi sejauh apapun ia pergi, ia tak kunjung mampu keluar. Serasa akan mati, sebutnya. Ia diliputi ketakutan yang sangat karena berada di ruang yang amat sangat gelap. Tak ada setitik cahaya pun. Bilal pun mulai menjerit mencari pertolongan. Namun tenggorokannya tiba-tiba sesak, tak mampu bersuara. Ia berusaha keras meminta bantuan, namun tak ada yang mampu ia lakukan. Badannya lemas, ia menyerah. Kemudian Bilal pun terbangun. Mimpi ini meninggalkan kesan berat bahwa tidak ada yang bisa membawa saya keluar dari situasi seperti itu kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu membawa saya keluar dari keadaan putus asa mutlak dan membawa saya kembali, pungkasnya. Bilal yang memang suka menimba ilmu berhasil meraih gelar MA. Bilal Philips lantas bekerja di Departemen Agama Markas Besar Angkatan Udara Arab Saudi di Riyadh di tengah-tengah Perang Teluk. Tugasnya adalah mengajarkan agama Islam kepada pasukan Amerika Serikat, khususnya yang Muslim, di barak-barak mereka di lokasi Bahrain dan provinsi bagian timur Arab Saudi. Karena gambaran tentang Islam begitu terdistorsi di Amerika Serikat, saya dan 5 orang Amerika lainnya setelah Perang Teluk selama 5,5 bulan terlibat dalam proyek untuk menghilangkan keraguan terhadap agama Islam pada sekitar 0,5 juta pasukan Amerika yang ada di kawasan Teluk. Hasilnya, lebih dari 3.000 tentara Amerika akhirnya masuk Islam, kata Bilal Philips. Itu tadi kisah Bilal Philips yang memang Allah izinkan dia menjadi wasilah masuk Islamnya 3.000 pasukan atau tentara Amerika Serikat. Yang mana negara Amerika Serikat adalah negara yang memang nomor 1 memerangi Islam. Karena mereka juga menjadi pendukung dan perangkul Perdana Menteri Israel ketika berkunjung ke negara Amerika, kemudian memberikan yang namanya statement.
Jadi Bilal Philips ini memang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kita, juga semakin memberikan motivasi kita untuk kita terus lebih giat lagi beribadah dan memperjuangkan Islam. Terima kasih. Jika memang konten ini bermanfaat, silahkan like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin semangat memberikan konten-konten yang edukatif dan informatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.